Hizbullah mengonfirmasi seorang anggotanya terbunuh karena serangan Israel pada Selasa 14 Mei 2024. Hussein Ibrahim Meki dilaporkan tewas terkena tembakan IDF. Kantor Berita Nasional Lebanon mengatakan serangan tersebut menargetkan kendaraan yang dipakai Ibrahim Meki di kota Tirus, Lebanon Selatan. Selain Ibrahim Meki, ada korban lainnya yang tewas. Hizbullah mengumumkan kematian Meki dengan mengatakan bahwa dia dibunuh di jalan menuju Yerusalem. Ini merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut agen yang terbunuh dalam serangan Israel. Mereka tidak menyebut Meki sebagai komandan atau menyebutkan perannya. Namun, Israel mengatakan Meki adalah seorang komandan senior di unit front selatan kelompok teror tersebut. Dia sebelumnya memimpin divisi pesisir Hezbollah. IDF mengatakan Meki merencanakan dan melakukan banyak serangan teror terhadap wilayah Israel di tengah perang. Militer juga menyebut lebih dari 30 komandan Hizbullah tewas dalam serangannya di Lebanon Selatan di tengah perang dalam 7 bulan terakhir. Serangan itu terjadi beberapa jam setelah seorang warga sipil Israel tewas dan 5 tentara terluka dalam serangan rudal anti-tank Hizbullah terhadap posisi militer di dekat komunitas Utara Adamit. Sejak tanggal 8 Oktober, pasukan pimpinan Hizbullah hampir setiap hari menyerang komunitas dan pos militer Israel di sepanjang perbatasan. Kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka melakukan hal ini untuk mendukung Gaza di tengah perang di sana. Seorang perwira Angkatan Darat Amerika Serikat yang bertugas di Badan Intelijen Pertahanan, Mayor Harrison Mann, memilih mundur dari jabatannya untuk mendukung Gaza. Ia resmi mundur dari DIA pada November 2023 lalu, mempertaruhkan 13 tahun karirnya di militer Amerika. Harrison Mann, seorang mayor Angkatan Darat, akan menjadi pejabat DIA pertama yang mengundurkan diri karena dukungan AS kepada Israel. Mengutip Reuters pada Rabu 15 Mei 2024, dia bungkam tentang motif pengunduran dirinya selama berbulan-bulan karena takut. Meski sudah mengundurkan diri sejak November lalu, Mann baru membicarakannya baru-baru ini karena mempertimbangkan beberapa hal. Selain karena mendukung Gaza, Mann mundur lantaran dukungan AS terhadap Israel atas genosida terhadap warga sipil Palestina. Mann mengakui malu dan sangat bersalah karena merasa membantu memajukan kebijakan AS yang menurutnya berkontribusi terhadap genosida warga Palestina di Gaza. Ketika dikonfirmasi The New York Times soal suratnya tersebut, Mann membenarkan bahwa ia menulisnya. Namun ia menolak berkomentar lebih lanjut dan meminta media untuk bertanya langsung ke DIA. Sementara itu, DIA juga mengatakan pengunduran diri personelnya adalah hal yang lumrah terjadi. Organisasi itu juga menyebut pengunduran diri memang dilatar belakangi sejumlah alasan dan motivasi. Mann bukanlah orang baru di militer AS. Dia sudah berdinas selama 13 tahun mengabdi untuk negaranya. Ia menghabiskan sekitar setengah dari 13 tahun karirnya di spesialisasi di Timur Tengah dan Afrika. Ia juga pernah bertugas di Kedutaan Besar AS di Tunis. Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan bahwa PBB telah menjadi badan teroris. Ia menuding PBB bekerja sama dengan Hamas sejak Israel menarik diri dari Gaza. Tudingan ini dilontarkan Gilad Erdan kepada Radio Angkatan Darat Israel pada Rabu 15 Mei 2024. Ia menilai PBB telah menjadi entitas teroris. Erdan menerangkan bahwa PBB kerap menyuarakan pernyataan kecaman terhadap Israel atas tuduhan yang belum terverifikasi. Akan tetapi PBB tidak melakukan tindakan serupa terhadap infrastruktur yang dipakai Hamas. Erdan pun menilai PBB gagal mengambil tindakan mencegah atau memecat staf UNRWA yang dituding membantu Hamas. Pernyataan terbaru Erdan muncul usai PBB mengeluarkan resolusi terkait status keanggotaan Palestina pada pekan lalu. Sekjen PBB Antonio Guterres juga berulang kali mengkritik Israel atas perangnya di Gaza. Dia baru-baru ini mengatakan Israel telah membawa kematian dan kehancuran tanpa henti kepada warga Palestina di jalur Gaza. Sementara itu, tentara Israel merilis rekaman drone yang menunjukkan orang-orang bersenjata berdiri di samping kendaraan yang ditandai PBB di kompleks PBB di kota Rafah, Gaza Selatan.
Juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan telah meneruskan rekaman tersebut kepada anggota senior komunitas internasional. Mereka meminta PBB untuk menyelidiki hubungan antara pusat logistik UNRWA dan apa yang ia gambarkan sebagai operasi Hamas di dekat kendaraan mereka. Sebuah pernyataan IDF mengatakan bahwa pada hari Sabtu, pasukan telah mengidentifikasi para pejuang di Kompleks Logistik Pusat Badan Bantuan Palestina PBB UNRWA di Timur Rafah, tempat di mana militer Israel telah beroperasi selama lebih dari seminggu. Juru bicara UNRWA mengatakan badan tersebut sedang memeriksa rekaman itu dan akan membagikan informasi setelah tersedia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.